Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali dalam kemurahan-Nya yang ajaib, kita dipertemukan dalam kasih Kristus. Kesempatan yang terindah di mana kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kasih, hari ini saya ada di bantaran Sungai Kalimas. Dan saya yakin semua itu oleh perkenanan Tuhan. Hari ini saya akan angkat tema, menang atas kuasa kegelapan. Bapak Ibu, saya tahu di sekeliling kita adalah banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di sekeliling kita ada banyak masalah. Maka itu biarlah dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-9 sampai 14, bahwa sesungguhnya kepercayaan atas kuasa kegelapan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala di dalam perjanjian lama. Kepercayaan ini adalah hal yang masih ada dalam kehidupan manusia. Masih banyak orang-orang yang percaya akan melayani dan meyakini kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan sering disebut istilah okultisme. Apa okultisme? Okult artinya gaib, gelap artinya tersembunyi. Tidak banyak, tidak tampak oleh mata dan misterius. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, manusia dan roh-roh diakses lewat datuk atau dukun, nyang, bisa berinteraksi juga interviewnya lewat kehidupan sehari-hari, sehingga kuasa gelap itu senantiasa ada dan bisa mendatangkan sakit, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan keajaiban-ajaiban. Bahkan sistem para pejabat-pejabat yang senantiasa ingin memujanya pasti akan mendapat jawaban yang baik. Maka itu untuk menerawang masa depan, untuk hal yang demikian, di dalam Imamat 19 ayat 26 ayat 31, bahwa dikatakan ada banyak hal kuasa gelap, okultisme, penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang orang Israel pada zaman dulu. Baik, hari ini kita mau melihat ada banyak faktor penyebab orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan. Seperti apa, saudaraku? Karena ingin cepat kaya, sehingga mendapatkan status kaya. Maka daripada itu juga karena ingin cepat mendapatkan jabatan. Sedemikian juga karena ingin agar usahanya aman dan lancar. Karena juga ingin mengetahui masa depan dan nasib yang akan datang. Apalagi tahun 2025, tahun yang gak jelas, tahun yang miris, tahun yang senantiasa membuat kita bimbang, takut, ragu. Tapi hari ini biarlah, karena ingin cepat kaya, ingin mengetahui masa depan, juga karena ingin mendapatkan kesembuhan. Bahkan semua yang terjadi itu bisa diperkenan lewat kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu kekasih, ada banyak pihak yang meyakini hampir tak ada satupun pejabat tinggi di negeri Indonesia ini yang berhasil menaiki tangga kekuasaannya senantiasa dengan bantuan para dukun, para panyang, paranormal, bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip, orang yang mengerti kelebihan daripada memiliki kuasa-kuasa gelap itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dari manakah pintu masuk kuasa kegelapan, saudaraku, kepada manusia? Untuk itu kita harus tahu, saat yang pertama, saat dalam kandungan, ibu minum, makan makanan dari dukun. Saat anak mulai lahir, pemberian nama ataupun mandi, diruat, bahkan air mantra daripada dukun pada waktu lahir. Saat waktu kecil, diobati oleh dukun, diobati oleh paranormal, dan saat itu mulai kecil sudah dicekoi dengan hal-hal demikian. Saat anak mulai besar, dengan menggantungkan jimat-jimat, demikian juga biar selamat di lehernya, bahkan pergelangan tangan, supaya anak yang mulai besar itu bisa mendapatkan kemurahan dari kuasa gelap itu. Saat anak mulai sekolah, cari jodoh, cari pekerjaan, cari yang lain-lain, supaya berumah tangga, sehingga upacara, ritual, dan yang lain-lain senantiasa membawa hasil yang baik. Dalam perjuangan hidup ini, jabatan, usaha, agar atasan, berbelas kasih, dan yang lain-lain,
Itu cara mereka untuk senantiasa membawa hawa yang tidak sehat. Kekasih dalam Tuhan, saat ini kita sadar banyak orang yang meninggal menaruh garam dalam peti mati dan yang lain-lain. Maka dari itu, biarlah mereka berupaya untuk melaksanakan titah amanat agung yang dia percayai itu bisa mendatangkan mujizat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, berziarah ke kuburan dan memberi sesaji dan yang lain-lain, biarlah minta sesuatu ke roh-roh dunia orang mati dan yang lain-lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita mengamati orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan ini, maka kita akan bisa melihat gejala orang-orang yang ada di dalam hubungan dengan kuasa gelap seperti apa. Pertama, saudaraku ingat, gejala yang pertama adalah orang yang malas ke gereja, satu. Yang kedua, malas baca kitab suci. Yang ketiga, gampang emosi. Emosi yang tidak terkendali. 4, dia mengalami gelisah, tidak tenang, mengalami ketakutan yang berkelebihan. Yang kelima, berpikir negatif yang selalu senantiasa membawa hawa yang tidak segar. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada jenis-jenis kutukan yang akan diterima manusia jika berada dalam kuasa kegelapan adalah: 1, usaha tak pernah berhasil. Kemudian sakit penyakit terus senantiasa datang menerpa dia. Mengalami kekalahan dalam kehidupan, mengalami kebutaan rohani, dan dia mengalami gila, stres, depresi, berjerih payah, tapi orang lain yang menikmati berkat-berkat itu. Saudara alias amsyong. Dan juga saudara-saudaraku, ada banyak anak-anak yang ditawan, penyimpangan narkoba, dan yang dipermalukan untuk hal semuanya ini. Kekasih dalam Tuhan, saya yakin terlalu percaya, Bapak Ibu panjenengan yang Tuhan kasihi, hari ini adalah miliknya Tuhan. Jika akibat kita tidak berada di dalam kuasa kegelapan adalah: 1, menghambat pertumbuhan rohani. Yang kedua, hidup rohani yang susah dan suam-suam kuku. Demikian juga menghambat kedekatan dengan Tuhan. Maka yang keempat, mengalami kutuk kegagalan ekonomi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, marilah kita percaya ada 5 jalan keluar jika kita berada dalam kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, biarlah bongkar dosa kuasa kegelapan itu. Ya, yang pertama, bongkar dosa kuasa kegelapan itu. Untuk itu yang kedua, lakukan pengakuan dosa. Mazmur pasal 32 ayat 1-4. Yang ketiga, mintalah pelayanan pemutusan hubungan dengan kuasa kegelapan, garis kutuk, garis keturunan, dan yang lain-lain. Yang keempat, segera musnahkan benda-benda yang berhubungan dengan kuasa kegelapan itu. Dan yang kelima, segera mengundang Yesus secara pribadi dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jikalau panjenengan semua ingin menang atas kuasa kegelapan, jangan lari lagi kepada dukun paranormal, orang pinter, danyang-danyang dan yang lain-lain. Tapi hari ini kita bertobat, hari ini kita mulai sesuatu yang baik. 5 hal pokok penting supaya hidup kita keluar menang atas kuasa kegelapan. Yang pertama, saudaraku, bongkar dosa kegelapan-kegelapan itu. Yang kedua, lakukan pengakuan dosa. Yang ketiga, mintalah pelayanan pemutusan hubungan dengan kuasa kegelapan atau garis-garis kutub. Yang keempat, segera musnahkan benda-benda yang berhubungan dengan kuasa kegelapan itu. Dan yang kelima, segera mengundang Yesus secara pribadi dalam hati dan pikiran kita. Berbahagialah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jika pada hari ini panjenengan semua bisa menikmati kemurahan Tuhan. Patahkan segala okultisme, patahkan penyembahan berhala, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Pasti ada kemurahan, pasti ada kemenangan, bahwa bersama Yesus kamu dapat melakukan perkara yang besar. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.